93,3 Sonora FM Bandung, inspirasi keluarga kita. Sahabat Sonora, seperti biasa di hari Selasa dari jam 9 sampai jam 10 kita akan bergabung dengan teman-teman yang ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan untuk pagi hari ini kita akan berbicara tentang, karena ini terkait dengan bulan Oktober, peduli kanker payudara di era pandemi COVID-19. Saat ini saya sudah terhubung dengan narasumber yang cantik di sana. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Nah, suaranya sudah terdengar dan sahabat Sonora, untuk Anda yang ingin melihat langsung yang mana itu dokternya sekarang. Ini adalah Dr. R. Yohana, Dr. SPBK Ong. Nah, kenalan dulu dokter. Sebetulnya ini spesialisnya BK Ong. Seperti kalau masyarakat umum kan harus paham betul, kadang-kadang nggak ngerti juga. Ini apa sebetulnya dok? Ya, betul. Gelarnya tidak umum gitu ya. Onkologi itu apa sih? Gitu nah, ya. itu. ONK itu onkologi ya. Onkologi itu adalah dokter yang khusus mendalami mengenai kanker. Oke. Okay. Adapun wilayah apa kita ya, wilayah kerja kita adalah tumor-tumor payudara, kanker jaringan lunak, kulit, kemudian juga kepala dan leher tanpa otak. Tanpa otak, tanpa otak ada di bedah saraf. Ya, tanpa otak itu ngomongnya dok. Dan sahabat Sonora, maksudnya kepala dan leher, tapi tanpa otak, karena otak dipegang oleh bedah saraf. Gitu. Ternyata ya, dokter yang saya pikir serius, ternyata ada herinya juga. Sahabat Sonora, ingin ketemu langsung dengan Dr. Yohana, Anda bisa live IG ya, silakan kita live sekarang @sonora_BDG. Anda bisa follow dulu Sonora Bandung, sekali lagi di @sonora_BDG, dan langsung juga bisa bertanya langsung ke Dr. Yohana. Dokter, untuk pagi hari ini materi yang sangat menarik khususnya untuk para wanita, di mana ini menjadi sesuatu hal yang sangat menakutkan. Tapi kenapa dok? Saya mau tanya dulu. Sempat dikatakan ini karena ini bulan Oktober. Emang ada apa dengan Oktober dok? Ya, bulan Oktober itu secara internasional dicanangkan atau diproklamirkan lah sebagai bulan peduli kanker payudara. Padahal sebenarnya kampanye mengenai deteksi dini kelainan pada payudara ya. Jadi kan kalau payudara ada kelainan itu harus terdeteksi secara awal. Okay. Nah, itu sebenarnya dilakukan setiap saat selama setahun. Hanya pada bulan-bulan Oktober tersebut biasanya memang setiap penyakit itu punya bulan dedikasi lah. Pada bulan Oktober ini kita selalu ceritanya kalau bulan Oktober itu jor-joran lah mengenai kampanye deteksi dini kanker payudara. Kenapa begitu? Karena kanker payudara ini di negara Indonesia ini masih merupakan suatu kanker yang sangat tinggi ya, bahkan mengalahkan kanker leher rahim yang mulai turun. Kenapa? Karena deteksi dini yang kurang. Nah, penelitian terakhir kami di Rumah Sakit Hasan Sadikin, kita punya tim kanker registry gitu ya. Jadi kita membuat suatu catatan mengenai kunjungan pasien. Ternyata 60% pasien kita adalah berada pada stadium lanjut. Ya, lanjut itu terdiri dari lanjut lokal ya. Jadi kalau misalnya pasien itu senang banget kan nanya saya udah stadium berapa gitu ya. Jadi stadium 3 dan stadium 4. Padahal kita itu pengennya ketemu di stadium awal, yaitu stadium 1 ya. Pada saat pengobatan itu bisa menghasilkan hasil yang paling optimal. Begitu. Baik. Dokter, untuk kita langsung saja berbicara tentang masalah kanker payudara. Dan kalau tadi dikatakan oleh dokter 60% dalam kondisi yang memang sudah di stadium sudah lanjut ya dok ya. Sebetulnya usia berapa orang harus sudah mulai saya harus periksa? Di usia berapa itu para wanita memang harus sudah periksa dok? Sebenarnya pemeriksaan payudara sendiri ya, kampanye pemeriksaan payudara sendiri kenapa? Karena sebenarnya 90% ya saat ini nodul atau benjolan pada payudara atau kelainan pada payudara itu ditemukan oleh pasien sendiri. Ya, jadi
pemeriksaan payudara sendiri itu harus sudah mulai kita perkenalkan kepada anak-anak gadis kita yang sudah mulai mendapatkan menstruasi. Jadi ini terpaksa bilangnya gadis dulu ya, tapi sebenarnya laki-laki juga bisa kena kanker payudara. Karena secara umum itu lebih seringnya terjadi pada perempuan karena berkaitan dengan hormon yang terdapat pada perempuan yang lebih dominan. Nah, untuk faktor risikonya sendiri, sebenarnya faktor risikonya secara internasional itu dibilangnya 40 tahun ke atas ya. Pada wanita-wanita dengan usia 40 tahun ke atas itu mempunyai risiko terjadinya kanker payudara lebih tinggi daripada kelompok di bawah umur 40 tahun. Namun ada perbedaan nih, ada perbedaan antara terjadinya kanker payudara di standar internasional dengan di Asia. Di Asia itu seringnya terjadi pada usia yang lebih muda. Namun demikian kita tetap bikin cut off-nya 40 sih. Tetapi sebenarnya pemeriksaan itu harus sudah dari awal ya. Jadi anak-anak gadis itu ketika dia sudah mendapatkan menstruasi harus kita perkenalkan bagaimana sih cara memeriksa payudara sendiri. Oke. Maaf dokter, untuk memeriksa payudara sendiri sebetulnya yang benar itu seperti apa? Kadang-kadang kan nggak ketara juga dok. Ini benjolan apa ya? Atau enggak kok nggak ada benjolan tapi ternyata ada gitu loh. Tapi nggak kepegang gitu loh, nggak kesentuh si benjolan itu. Sebetulnya seperti apa sih seharusnya dok? Nah itu sebenarnya poinnya begini. Pemeriksaan payudara sendiri sebenarnya kan banyak kontroversi gitu. Banyak yang bilang tidak efektif gitu ya pemeriksaan ini. Tapi menurut saya cukup efektif. Artinya di negara kita ini yang paling utama adalah mengenali dulu tubuh kita sendiri. Ya. Jadi kan ada banyak pasien yang datang ke poliklinik misalnya ya, bilang dok payudara saya sakit nih. Terus saya tanya, emang ada kelainan bu, ada benjolan atau gitu? Aduh nggak tahu dok, nggak pernah periksa, takut saya soalnya pegang-pegang. Nah justru itu yang harusnya hal-hal tersebut yang harus kita hindarkan ya. Justru kita ini harus mengenal tubuh kita sendiri supaya kita bisa tahu kalau ada kelainan. Kapan dilakukannya? Biasanya dilakukannya kalau pada wanita yang sudah yang sedang aktif ya, maksudnya masih menstruasi, itu kita lakukan sesudah menstruasi selesai. Karena pada saat itu kondisi payudara kan sedang dalam keadaan lunak ya. Coba Mbak Ita sendiri gitu kan, kalau meraba-raba ya payudara itu paling enak kan habis menstruasi selesai ya. Pada saat itu hormonnya sedang sehingga si kontur dari payudara itu menjadi lebih lunak sehingga kita bisa lebih mudah mengetahui kalau misalnya ada kelainan. Jadi pemeriksaan harus dilakukan pada timing yang tepat gitu. Jadi kalau misalnya masih menstruasi, dilakukannya sesudah selesai menstruasi. Kalau misalnya sudah tidak menstruasi, apakah itu sudah menopause atau sudah menjalani operasi di daerah kandungan sehingga tidak menstruasi lagi, maka lakukan setiap bulan supaya kita bisa tahu perubahannya dari bulan yang ini ke bulan yang berikutnya gitu loh Mbak. Jadi memang ini juga harus betul-betul disosialisasikan kepada masyarakat ya, bahwa yang sebenarnya itu karena tidak semua, khususnya memang, tapi ternyata memang tidak hanya perempuan ya, tapi laki juga ada. Tapi kita sisihkan dulu ya laki. Karena banyak. Karena memang sedikit ya, cuma angkanya sekitar 5-10%. Untuk laki-laki ya. Nah, ini juga mungkin harus disampaikan lagi sama masyarakat bahwa ternyata waktu yang tepat adalah setelah menstruasi berakhir. Jadi awal dalam keadaan bersih begitu ya, setelah selesai menstruasi. Dokter, ada yang ini langsung saja, nggak apa-apa. Cara memegang, mencari, adakah benjolan? Ada tekniknya nggak dok? Kadang-kadang orang nggak paham juga kan. Oh iya, biasa aja kok. Ternyata ada. Nah itu cara memegangnya seperti apa dok? Memeriksanya. Cara memeriksanya. Jadi gini, pertama-tama kalau pemeriksaan payudara sendiri itu pertama harus dilihat dulu. Jadi kita harus punya cermin ya. Jadi harus rada modal sih sebenarnya. Jadi punya cermin yang bisa kelihatan payudara dan badan kita secara keseluruhan ya, tapi tidak sampai udel lah gitu ya. Jadi
kita punya cermin, kemudian kita lakukan paling enak sih waktunya kan kalau buka-bukaan gitu ya sebelum mandi ya. Jadi sebelum mandi, jadi pada waktu sudah beres menstruasi, biasanya saya selalu bilang gitu. Pada literatur ada yang bilang 7 sampai dengan 10 hari. Tapi sih sebenarnya kan masing-masing wanita itu mempunyai lama period yang berbeda-beda ya, menstruasi yang berbeda-beda. Jadi pokoknya kalau saya selalu bilang kalau hari ini udah selesai bersih beres ya, udah keramas, udah segala macam. Nah, besoknya itu harus diperiksa. Jadi kita punya cermin yang melihat bentuk dari payudara kita nih, payudara kiri dengan kanan, kemudian kita berdiri ya di depan cermin tersebut, diangkat tangannya seperti ini, kemudian kita lihat ada perbedaan nggak nih kiri dengan kanan nih, ada yang aneh nggak gitu ya. Biasanya bentuk atau ukuran payudara itu bisa sih berbeda sedikit, tapi nggak banyak-banyak ya bedanya. Itu adalah suatu variasi yang kita sebut dengan variasi anatomi. Kita perhatikan si puting susunya, kemudian kulitnya, ada nggak mulus nggak si kulitnya teh gitu ya. Terus si puting susunya gimana, ada yang ketarik nggak. Nah, makanya kita harus perhatikan betul-betul, karena ada juga sih puting susu yang tertarik, tapi memang dari dulu dia nggak keluar gitu si pentilnya gitu ya. Jadi kalau memang seperti itu ya, memang dia sudah dari dulunya kayak gitu kan, dari tidak kurang maju lah biasanya. Nanti bermasalahnya ketika menyusui ya. Nah, jadi kita perhatikan kalau misalnya tadinya awalnya baik-baik aja nih si putingnya nggak apa-apa, kok tiba-tiba jadi kayak mendelek gitu ya, ketarik ke dalam, kemudian kayak kemudian ada warna kemerahan dari kulit ya, seperti apa ya, seperti infeksi gitu, atau kok merah ya tapi nggak sakit gitu. Terus dilihat dulu seperti itu. Lihat, kemudian baru setelah itu kita melakukan perabaan. Perabaan yang paling baik adalah menggunakan 3 jari tengah ya, yang di tengah ini. Kemudian gunakannya adalah perut dari si jari tersebut ya. Jadi kemudian kita raba. Tekniknya macam-macam, bisa melingkar ya. Jadi sebenarnya secara anatomi si payudara kita itu mulai ada di bawah tulang selangka, kemudian batas bawahnya sampai mana? Sampai garis BH ya, atau kita sebut dengan inframamarifold. Kemudian di sebelah sampingnya itu sampai batasnya ketiak. Nah, ketiak situ ya. Nah, kemudian kita mulai meraba nih seluruh payudara. Kenapa kita perlu tahu batas-batas itu? Supaya kita tahu semua sih payudaranya di mana aja nih meriksanya, sampai mana gitu, jangan sampai kemana-mana ya. Jadi di situ aja. Jadi periksa di situ pakai 3 jari. Patternnya atau polanya bisa melingkar ya. Kalau kita baca-baca sebenarnya banyak sih cara memeriksa payudara sendiri itu yang dirilis ya. RSAS sendiri punya leaflet atau panduan, atau mungkin bisa dibuka juga di Promkes RSAS ya, ada di situ juga bagaimana cara melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Kemudian diraba nih ya, diraba dengan si 3 jari tengahnya, 3 jari yang berada di tengah ini kita raba menurut pola tertentu. Sebenarnya pola itu adalah kita gunakan supaya tidak ada bagian yang tertinggal. Kalau ngacaknya di mana wae gitu ya, sebenarnya sebelah situ belum keperiksa gitu ya. Jadi semua harus diperiksa. Terus periksa juga benjolan-benjolan yang ada di ketiak, di ketiak dan di tulang atas selangka ini gitu. Ada benjolan nggak? Ini yang normal, ada normal nggak? Nah, kalau ketemu sesuatu nih yang rasanya mah aneh ya, bukan begini. Nah, itulah waktunya berkonsultasi dengan dokter. Ya, jangan terus jadi buka Google terus pintar sendiri ya. Curi sana. Ya karena panik gitu kan. Baca nih sini. Ini gejalanya ini, mendiagnosis sendiri. Terus datang ke tempat praktek udah nangis. Aduh dokter, gimana ini? Padahal sebenarnya belum tentu ya apa yang ditemukan itu merupakan kanker. Karena dari benjolan yang ditemukan ya pada misalnya 10 pasien lah, sebenarnya yang kanker itu mungkin cuma 2, tapi yang lainnya tuh harus tetap dikonsultasikan kalau ketemu suatu hal yang yang aneh ganjil ya. Gitu ya. Sama satu lagi puting susunya harus dipencet. Apa gunanya? Kita pengen lihat ada nggak cairan-cairan yang secara tidak normal keluar ya. Kalau dipencet keluar susu pada waktu menyusui mah kan normal ya. Ini mah lagi nggak nyusuin, ternyata keluar cairan. Nah, itu yang harus waktunya untuk konsultasi. Baik dokter. Ternyata, aduh ya Allah, tidak ini semua harus paham ya. Dan sekali lagi bahwa memang walaupun persentase untuk pria juga sedikit, tapi ini juga harus dipahami oleh para pria begitu ya. Dokter.
sebetulnya kalau tadi dokter katakan ada banyak orang datang berobat itu pada saat memang sudah stadium lanjut. Emang ada berapa tingkatnya di sini, Dok? Jadi stadium itu ada 4 tingkatan ya. 1, 2, 3, 4 lah, biasa lah ya. Jadi pasien udah tahu kadang-kadang ya udah baca dia di mana-mana kan sekarang tuh masyarakat kita itu sebenarnya sangat ini banget ya, gadgetnya sangat tinggi gitu ya. Mungkin sih bukan kita aja ya, seluruh dunia ya. Jadi sekarang informasi itu sudah begitu terbukanya. Jadi ada 4. Yang pertama itu benjolannya masih kecil, kemudian letaknya hanya di payudara saja. Kemudian yang kedua nanti dia mungkin udah ada penyebaran, kita bilang penyebaran ke ketiak itu yang tadi kita coba cari, ada sesekelum kalau orang Sunda bilang ya, sesekelum gitu. Kemudian yang stadium 3 itu kalau misalnya yang biasa dikampanyekan tuh yang udah ada perubahan kulit, kemudian putik susu sudah tertarik, ya itu biasanya udah ada di stadium 3 tuh ya, 3B lah minimal. Dan yang 4 itu kalau dia sudah menyebar jauh, misalnya udah nyebar ke tempat lain selain tempat asalnya, si tumor itu yang tadinya di payudara, udah ada di hati, udah ada di paru, itu namanya stadium 4. Itu udah ada dia bisa jalan-jalan, Dok? Ya, itulah bedanya. Jadi kita harus bisa bedakan mana yang disebut dengan kanker, mana yang disebut dengan tumor jinak, gitu ya. Jadi semua benjolan yang nggak normal kita sebut tumor, ya. Tapi tumor itu ada 2, tumor jinak sama tumor ganas. Kalau tumor jinak mah dia nggak benjol, ya, tetapi dia nggak kemana-mana. Pengobatannya apa? Operasi aja titik. Gitu ya, namanya tumor jinak ya operasi. Tapi kalau tumor ganas atau kanker, dia itu punya kemampuan merusak. Jadi kalau misalnya nih si kankernya ini besar ataupun tumbuh ya, dia bisa menyebabkan si kulitnya tertarik, puting susunya jadi penyok gitu ya, atau misalnya ada perubahan warna kulit, itu kita sebut dengan infiltrasi. Dan dia punya kemampuan satu lagi adalah jalan-jalan gitu. Jalan-jalannya ke mana? Ke ketiak, bisa ke paru-paru, dan bisa ke tulang dan hati gitu. Baung ya, suka jalan-jalan dia ya, Dok ya? Iya, itu disebut dengan kanker. Karena masyarakat itu kadang suka nanya gitu ya, Dok, ini teh kalau udah kanker kan, Dok, ini teh tumor atau kanker gitu ya. Jadi itu pertanyaan yang sering kita terima dan ya harus dijelaskan. Karena tumor itu ada 2. Semua benjolan tidak normal, kita bilang tumor. Kan benjol teh yang normal oke ya teh. Ya ada benjolan yang normal, ada kan, itu kita tidak sebut tumor. Dok, sebetulnya orang kalau sudah mendengar, maaf ya Dok, sudah mendengar kanker payudara gitu, itu udah stres duluan, Dok. Tapi sebetulnya bisa sembuh nggak sih, Dok? Nah, itu dia betul ya. Stres duluan. Ya, semua orang stres lah ya. Semua sih enggak, semua manusia seperti itu yang normal ya. Kalau misalnya enggak stres mah berarti enggak normal ya. Yang penting kita begini. Jadi tumor atau kanker itu adalah suatu penyakit ya, sama seperti penyakit-penyakit kronis yang lainnya. Sokra. Kalau kena penyakit hipertensi bisa sembuh gitu? Enggak ada ya, tapi yang ada adalah terkontrol ya. Kalau misalnya penyakit gula sembuh gitu, enggak juga. Yang ada adalah terkontrol. Jadi sama seperti penyakit-penyakit kronik yang lainnya. Kalau menanyakan kesembuhan, ya, kesembuhan itu kita bisa bilang dalam tanda petik terkontrol, gitu ya. Jadi gimana caranya? Memang temukan secara awal sehingga bisa dilakukan pengobatan yang tepat. Pengobatannya juga bisa menjadi lebih simpel ya. Jadi nggak selalu harus di kanker payudara itu diangkat payudaranya semua, nggak harus. Tapi ketemunya harus awal. Syarat untuk untuk bisa mempertahankan payudara harus dipenuhi. Jadi perlu konsultasi dengan dokter gitu. Jadi gitu jawabannya. Iya. Jadi terkontrol itu yang utama ya, Dok ya. Oke dokter, betul. Kita jeda dulu sebentar ya dok ya. Ada beberapa pertanyaan sebetulnya yang sudah masuk. Sebentar. Kita masuk pertanyaan aja dulu ya dok ya. Tadi dari Arman, iya. Tadi dari Arman di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Kalau misalnya mau periksa, itu ke poli apa? Ke poli bedah onkologi. Bedah onkologi.
Baik. Jangan lupa pada masa pandemi ini kita untuk menjaga keselamatan semua, kita buka pendaftaran online. Jadi selalu harus online dulu ya. Kalau enggak tidak diterima. Apalagi pada saat sebelum-sebelumnya nih, poli onkologi itu poli favorit lah sebenarnya. Pasiennya banyak banget. Oh gitu dong? Gitu. Iya banyak pasiennya. Coba datang ke sini. Mau nggak? Nggak mau, sekarang belum mau. Nanti aja kalau sudah nggak ada pandemi, jalan-jalan ke sana untuk ketemu sama dokter ya. Tapi hanya untuk ketemu silaturahmi. Ya. Sekarang ini walaupun pandemi ya, jangan lupakan penyakit-penyakit yang lain. Jadi beberapa artikel itu selalu merilis ya, wah ini apalagi ini, jangan dulu ke rumah sakit kalau nggak penting. Ya, tahu penting nggak pentingnya dari mana? Jadi kita harus lihat dulu ya. Jadi maksudnya konsultasi itu tetap harus dilakukan supaya jangan udah mah dari pertama juga datang ke RSAST udah stadium lanjut gitu ya. Nah, karena alasan pandemi semakin jadinya terbengkalai. Jadi ada beberapa penyakit yang tetap harus datang ya, dan kita menerapkan protokol kesehatan yang maksimal. Kita juga melindungi pasien-pasien dengan cara para tenaga medis dan semua itu sudah melakukan swab ya, supaya pasiennya menjadi aman. Kemudian juga ikuti protokol kesehatan gitu. Kalau jangan duduk dekat-dekat harus diperhatikan, kan ada silang-silangnya, pakai masker dan sebagainya. Baik, oke dokter, kita jeda sesaat ya dok ya, dan nanti kita lanjutkan lagi. Dan sahabat Sonora masih ada kesempatan untuk langsung bertanya kepada seorang ahlinya, Dr. Yohana, dokter. Jadi dokter juga dia, luar biasa kan. Kesempatan baik, silakan manfaatkan kesempatan ini, silakan melalui WhatsApp atau SMS di 0811 190 1827 atau bisa langsung di IG, kita live di IG @sonora_BDG. 93,3 Sonora FM Bandung, inspirasi keluarga kita. Masih ada Dokter Noni. Bukan ganti dokternya, ternyata memiliki nama panggilan. Namanya Dokter Yohana, tapi ternyata panggilannya adalah Dokter Noni. Keren, Dokter Noni keren, katanya gitu tuh. Lunatic Honey. Oke dokter, kita lanjutkan lagi obrolan kita hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini loh dok, dari tadi sudah saya tulis ya. Soalnya bisa ngilang dok pertanyaannya tadi di sana. Dari Bambang, boleh kalau misalnya memang sudah terdeteksi bahwa memang ada kanker payudara, kemudian diputuskan oleh dokter katanya memang harus diangkat. Aduh, kadang-kadang sedih ya. Boleh tidak untuk memilih tidak dioperasi? Udah didiagnosis kanker payudara ya? Sudah terdiagnosis ya? Mungkin begitu ya, karena pertanyaannya seperti itu aja. Boleh tidak untuk memilih kalau memang sudah ini? Jadi kita harus lihat kasus per kasus. Jadi kalau misalnya sudah terdeteksi kanker payudara, itu sebenarnya ada beberapa tahapan lagi yang harus dikonsultasikan ke dokter ya. Termasuk rencana penanganan secara keseluruhan. Seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa pada kanker payudara atau pada kanker, penanganan itu tidak satu ya. Kadang-kadang melibatkan banyak modalitas pengobatan. Jadi bukan hanya operasi saja, mungkin bisa kemo, bisa radiasi ya, bisa pengobatan hormonal dengan cara meminum obat. Jadi nanti harus dilihat dulu ya Pak ya, itu seperti apa. Maksudnya kalau tidak dioperasi sama sekali, ya dilihat juga seperti apa keadaannya. Kalau memang sudah saat ini memang sudah tidak memungkinkan untuk dioperasi dan bukan operasi, jalan keluarnya mungkin bisa juga sih, misalnya kemoterapi, kemudian karena si kankernya itu sudah sangat merusak ya, sampai si jaringan payudaranya itu udah nggak ada yang bagus lagi lah, mau dioperasi juga di belah mananya gitu. Tetapi kalau misalnya stadiumnya awal atau ditemukan awal nih masih kecil, terus ingin tidak diangkat seluruhnya, coba diskusikanlah dengan dokter gitu. Jangan langsung memutuskan sendiri, karena sebenarnya banyak hal yang harus didiskusikan lah dari diagnosis tersebut. Baik. Ya. Dan tentu saja dokter juga memberikan insya Allah solusi terbaik ya dari apa yang memang dirasakan oleh pasien, begitu ya dok ya. Oke, dokter, ini ada pertanyaan sebentar. Tanya dong dok, bagaimana dengan kanker payudara pada laki-laki? Apakah sama penanganannya dengan wanita? Walaupun memang prosentasinya kecil, para pria juga ini peduli dengan ini dok. Ya sama, pada prinsipnya sama. Cuma yang harus diperhatikan adalah si payudara laki-laki itu kan udah sebesar perempuan ya, sehingga biasanya nih takutnya
kalau ketemu biasanya dia selalu berada pada yang tadi ditanya stadium ya. Kalau berdasarkan ukuran, proporsi antara besarnya tumor dengan besar payudara tentu saja menjadi lebih besar kan pada laki-laki karena si payudaranya lebih kecil. Tapi secara umum penanganannya sama. Baik. Nah, secara umum sama ya. Baik. Nah, ini tadi nyambung dok dari Pak Bambang yang tadi dia diagnosa katanya yang nggak mau operasi ya. Katanya itu maaf dok, diagnosanya FAM, tumor jinak. Ya, FAM itu adalah suatu fibroadenoma mami ya, atau memang betul itu adalah suatu tumor jinak. Nah, pertama biasanya diagnosis fibroadenoma mami kita diagnosis secara klinis ya dengan melihat umur pasien sehingga kita bisa tahu tadi kalau ditanya sama Mbak Ita gitu kan kapan sih atau Teh Ita ya kan itu Sunda ya. Sunda pisan. Jadi kalau kata Teh Ita tadi umur berapa sih harus hati-hati ya 40 tahun ke atas. Tetapi kalau memang dia umurnya masih muda ya, karena fibroadenoma mami itu lebih sering terjadi pada usia muda. Kemudian pada waktu pemeriksaan fisik memang mengarah ke arah fibroadenoma mami. Kemudian juga biasanya sudah dilakukan ultrasonografi atau pemeriksaan USG. Fibroadenoma mami itu termasuk tumor jinak. Jadi pengobatannya adalah diangkat, dibuang si benjolannya. Nah kalau misalnya belum mau memilih mau operasi, gimana? Ya tetap harus kontrol secara teratur ya, tapi si benjolan itu nggak bisa hilang dengan misalnya minum obat atau antibiotik atau apa, karena sebabnya bukan infeksi tapi pertumbuhan sel baru atau kita sebut dengan tumor jinak. Obatnya operasi selesai gitu, dan sekaligus operasi tersebut bisa mengkonfirmasi bahwa betul benjolan tersebut adalah tumor jinak. Baik. Ini juga harus diluruskan, kadang-kadang orang sudah berpikir operasi katanya kanker payudara gitu ya. Yang kau pikir banyakan orang itu adalah payudaranya diangkat semua. Gitu ya dok ya. Tapi sebetulnya benarkah seperti itu atau hanya benjolannya saja yang diangkat? Ya, tergantung dari tadi sudah saya sampaikan. Makanya salah satu goalnya kita adalah deteksi dini. Kita ketemu dari awal. Nah, kalau kita ketemu ukurannya kecil, mungkin saja pasien itu tidak harus sampai diangkat seluruh payudaranya. Ya, kalau misalnya, kalaupun misalnya ukurannya sudah agak besar, kemudian ingin mempertahankan payudara, konsultasikan dengan dokter. Ada beberapa cara sih, gimana kita bisa tetap bisa mempertahankan payudara dengan misalnya memberikan beberapa pengobatan pendahuluan ya, sehingga si ukuran tumornya bisa menjadi lebih kecil. Oke. Kemudian aman. Baik, satu lagi dok, ada yang percaya, ini juga memang secara umum banyak yang percaya bahwa mohon maaf penggunaan bra yang tidak benar itu bisa memicu, katanya seperti itu. Apakah benar? Dan apakah benar lebih baik pada saat tidur tidak menggunakan bra untuk menjaga kesehatan payudara, dijauhkan dari sakit ini? Betulkah begitu dok? Enggak sih sebenarnya ya, jadi banyak hal sih yang menyatakan hal-hal seperti itu. Sebenarnya kan penggunaan bra itu tidak merupakan pemicu ya. Jadi memang nih kan beratnya macam-macam ya Teh ya. Ada yang pakai kawat ya, jadi supaya jejak ya. Jadi dia kan menjaga supaya dia nggak turun sebenarnya. Gitu. Memang selalu usahakan memakai bra yang nyaman, yang nyaman untuk untuk tubuh kita ya. Jadi ukurannya harus pas ya, jangan terlalu kecil atau terlalu besar. Kemudian kalau menggunakan yang memakai kawat ya, karena misalnya untuk menjaga penampilan lah supaya bagus gitu, perhatikan karena pada bra yang ada kawatnya Teh, kalau nyucinya nggak bener Teh kan jadi para rengkolnya, terus jadi nusuk-nusuk si kawatnya. Kawatnya ya itu, tapi sebenarnya sih nggak ada, cuma kalau misalnya tidur gitu ya kan memang sedang beristirahat nih. Kalau mau dilepas ya mangga aja gitu, tapi sebenarnya sih nggak masalah kalau mau menggunakan bra yang nyaman seperti sport bra, jadi dia tetap bisa menopang payudara sehingga nggak turun banget. Kemudian juga dia tetap nyaman buat kita gitu. Baik, dokter, di bulan Oktober ini pada saat memang istilahnya walaupun memang harus selalu diingat dan kemudian harus selalu waspada ya dok ya, di bulan Oktober ini apa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk memperingati hari bulan ini? Nah, ini salah satu bentuknya memperingati adalah memberikan penyuluhan ya. Karena sekarang ini kita nggak bisa ngumpul-ngumpul, karena biasanya kami setiap bulan Oktober itu bersama dengan teman-teman ya, para penyintas atau yang bergabung dengan suatu yayasan,
peduli kanker payudara, kita suka mengadakan acara seperti ini sih, talk show, kemudian curhat-curhatan gitu ya, atau sharing berbagai informasi gitu dengan bertemu muka. Kadang-kadang biasa saya bikin sendiri, tetapi pada saat pandemi ini biasanya kita berusaha tetap menjalin kedekatan dengan masyarakat, itu salah satunya menggunakan media seperti ini ya, tetap penyuluhan-penyuluhan, kemudian membuka pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada kami melalui jejaring media sosial. Baik. Salah satu upaya. Baik. Ini ada pertanyaan dulu sebentar dok, karena waktunya sedikit lagi, dari Elva Diana. Dok, apakah pasien kanker payudara stadium dini jika langsung mendapatkan terapi itu bisa hilang kankernya dok? Ya terima kasih Eva. Ini Eva yang nanya ini. Elva. Ya. Hilang gini, pada prinsipnya yang namanya tumor solid itu pengobatannya adalah operasi ya. Jadi pada stadium dini, kalaupun misalnya kita memberikan pengobatan, salah satunya mungkin ya pada kelompok. Jadi pengobatan kanker payudara itu sebenarnya kompleks ya. Jadi tidak semua pasien sama. Jadi harus diskusilah dengan dokternya panjang lebar. Pada intinya, pada pasien yang setelah diberikan pengobatan, taruhlah misalnya kemoterapi, kemudian tidak terdapat benjolan, tetap harus menjalani operasi setelah memastikan bahwa bekas atau bed dari tumornya itu sudah tidak ada kankernya lagi gitu. Jadi bukan sama sekali hilang ya, jadi tetap harus follow up. Jadi kalau sudah pertama didiagnosis kanker payudara, walaupun secara dini, kemudian ingin dikecilkan, kemudian setelah pengobatan taruhlah dengan kemoterapi itu adalah obat kanker yang dimasukkan lewat infus, kemudian si tumornya itu bisa mempunyai efek jadi kecil atau bahkan menghilang, itu harus dikonsultasikan lagi ke dokter untuk dilihat secara jelas bahwa memang betul-betul tumornya hilang gitu. Baik. Ya, baik. Dokter, terakhir, di Rumah Sakit Hasan Sadikin sendiri, bagaimana penanganan untuk pasien ini, dok? Untuk apanya maksudnya? Penanganan pasien mulai dari awal sampai akhir gitu? Iya. Ya, pada prinsipnya gini, seperti bagian saya ini namanya bedah onkologi ya, kita harus terlibat dari awal sampai akhir, dari mulai preventif sampai rehabilitasi. Jadi semua hal itu dilakukan, dan penanganannya tentu saja komprehensif ya, multidisiplin. Jadi nggak selalu hanya dokter bedah saja, tetapi kita juga punya rekan-rekan ya, semuanya satu tim, ada semua di Sadikin ya. Kadang-kadang kalau saya punya praktek pribadi ya, kan saya selalu bilang, ayo ke RSAS aja. Ke RSAS sibuk. Dia nggak sih di sini aja. Nah, kalau di sini saya punya teman-teman banyak ya, ada dokter penyakit dalam, ada dokter patologi yang memeriksa jaringannya sehingga bisa dilakukan pemeriksaan dan bisa ditentukan pengobatan setiap orang mana yang pas. Ada dokter sinar atau radioterapi apabila itu diperlukan, dan kita mempunyai layanan kemoterapi dengan suster-suster yang sudah berpengalaman. Gitu. Jadi penata laksanaannya komprehensif lah gitu. Komprehensif, lah pokok namanya. Oke, terima kasih banyak untuk dokter siapa tadi? Dokter Nina. Noni. Enak juga manggilnya dokter Noni. Dok, karena waktunya tinggal sedikit lagi, kesimpulan dari obrolan kita untuk hari ini, dok, silakan. Ya, bulan ini, bulan Oktober, kita memperingati bulan peduli kanker payudara. Pada bulan ini kita harus semakin tahu bahwa pentingnya deteksi dini untuk menemukan kanker payudara dari sejak awal. Kemudian jangan takut untuk berobat apabila ada hal-hal yang harus dikonsultasikan. Walaupun di era COVID-19 ya, atau di era pandemi seperti ini, tetap ada penyakit-penyakit yang membutuhkan perhatian kita. Salah satunya adalah penyakit kanker. Sehingga silakan berobat. Kami di Hasan Sadikin sudah menerapkan protokol kesehatan semaksimal mungkin, yaitu dengan menjaga jarak, memakai masker, kemudian juga mencuci tangan. Kami sudah menyediakan tempat cuci tangan dan menyediakan pendaftaran online sehingga tidak terdapat penumpukan pasien. Oke, terima kasih banyak dokter untuk hari ini. Senang sekali saya bisa berbincang langsung dengan dokter Anurama Hanubager gitu ya. Dan untuk penjelasannya yang
membuat kita paham gitu, membuat kita paham. Kadang-kadang ya itu dia tadi, kalau misalnya orang mencari ilmu sendiri, kalau bukan dari ahlinya kan jadi nggak paham ya, tapi kalau dari ahlinya jadi kami paham. Terima kasih banyak dokter untuk waktunya. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk kami menjelaskan tentang ini. Sama-sama Delita. Oke, dan sekali lagi terima kasih. Kemudian juga salam untuk teman-teman semua di sana di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Tetap sehat, tetap bahagia. Radio Sonora.